Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan, sampai hari ini kita masih tetap diberikan kesehatan dari Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, pagi ini bersama-sama dengan seluruh warga jemaat Gereja Gresen Jawa Mejasem Tegal, kita bersatu hati untuk mengadakan kebaktian minggu hari ini bersama-sama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa hadir untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan memulai kebaktian minggu hari ini. Bersama-sama marilah kita dasari kebaktian minggu hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga primasi yang hati kami pun mekar. Kamu dosa dan derita, kebimbangan lalanya, sumber suka yang abadi, di sinamu menyerap. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa di dalam surga, puji syukur dan terima kasih atas anugerah-Mu yang nyata atas kami di pagi hari ini. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, ketika pagi hari ini Tuhan menghimpunkan kami untuk bersama-sama pagi hari ini kami berbakti kepadamu dalam kebaktian minggu hari ini. Kami bersama-sama berbakti kepadamu bersama dengan keluarga kami dari rumah kami masing-masing. Bapa, kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah keluarga kami. Tuhan memberkati kami dengan kelimpahan berkat-Mu yang dapat kami rasakan di pagi hari ini. Sukacita dan damai sejahtera pun Tuhan anugerahkan bagi kami sekarang ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kiranya Engkau berkenan hadir di tengah kami dan memberkati kami dalam ibadah hari ini. Kami menyerahkan sepenuhnya ya Allah ibadah minggu hari ini, dari awal sampai dengan akhir hanya di dalam berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Yesus abadi kepunyaan-Ku. Aku warisnya, Kau ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa untuk menerima sabda Tuhan. Bapa yang baik, di saat kami berbakti kepadamu pagi hari ini, kami ingin menerima sabda firman-Mu. Puaskanlah kerinduan kami akan sabda-Mu ya Allah, dan kiranya sabda-Mu sungguh-sungguh menguatkan iman kami. Anugerahkan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami, supaya kami dapat mengerti dengan baik kehendak-Mu melalui firman-Mu. Ya Bapa, berfirmanlah atas kami semua, kami siap untuk menerimanya. Dan hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayankan firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Demikian sabda Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka,
karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 murid itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan, sabda Tuhan yang telah kita baca dari Matius 9 ayat 35 sampai dengan pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat menghadapi pandemi COVID-19 sekarang ini, apa yang kita pikirkan dengan tenaga medis, baik dokter maupun perawat, dan juga tenaga-tenaga kemanusiaan yang lain? Apa yang kita pikirkan, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak? Mereka sekarang ini bisa kita katakan sebagai pejuang, bahkan pahlawan, karena setiap hari mereka harus berjuang di garda depan untuk membantu, untuk merawat sesama yang terpapar COVID-19. Mereka hadir tanpa memikirkan keselamatan diri mereka. Mereka hadir harus meninggalkan keluarga untuk tugas kemanusiaan yang sangat berat. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa melakukan hal tersebut, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak? Mengapa mereka bisa melakukan itu? Mereka dapat melakukannya karena mereka memiliki belas kasih kepada sesama yang menderita dan memiliki kepedulian akan bangsanya yang harus berjuang melawan pandemi COVID-19. Kepada kita, mereka telah mengajarkan tentang arti kepedulian dan menunjukkan bagaimana mereka melakukan tindakan kasih. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita sebagai pengikut Kristus? Bagaimana dengan kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa membayangkan seandainya kita sebagai komunitas orang Kristen, komunitas pengikut Kristus, tidak memiliki kepedulian dan tidak memiliki belas kasih kepada sesama yang saat ini menderita. Kita bisa membayangkan, dan sangat mungkin akan muncul komentar-komentar yang negatif. Misalnya,
Katanya kasih itu inti ajaran Kristen, seperti yang diajarkan oleh Kristus. Tapi prakteknya mana? Lalu mungkin ada komentar yang lain juga. Orang Kristen itu ternyata jarkoni. Bisa ujar, nanging orang bisa ngelakoni. Prakteknya hanya bicara soal kasih, pinternya hanya bicara soal kasih, tetapi prakteknya sama sekali tidak bisa menunjukkan belas kasih yang sesungguhnya, tidak peduli kepada penderitaan orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, semoga ini hanya kita membayangkan. Prakteknya kiranya sungguh-sungguh kita bisa mempraktekkan arti dari kepedulian dan bisa melakukan tindakan kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini Matius 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8 menunjukkan kepada kita adanya pemilihan yang mengandung sebuah tugas perutusan, mengandung sebuah penugasan. Di sana diceritakan bahwa Yesus berkeliling di Galilea dan melakukan 3 hal utama, yaitu mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Yesus. Semua berangkat dari belas kasihannya pada ayat yang ke-36. Kata belas kasihan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, menggambarkan hati nurani manusia yang terdalam. Yesus digerakkan oleh hati nurani yang penuh dengan belas kasih kepada orang-orang Galilea, karena mereka seperti orang terlantar tanpa gembala, yang dikatakan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Dan bagi mereka, Tuhan Yesus memiliki belas kasihan. Ketika menunjukkan belas kasihan itu, Tuhan Yesus tidak sekedar hanya bersimpati, namun Yesus sungguh-sungguh melakukan tindakan empati. Ia turut merasakan dan terlibat dalam penderitaan yang sesungguhnya. Dan orang yang berada dalam penderitaan tidak pernah menjadi objek saja dari kebaikan hati Yesus, tetapi mereka menjadi subjek yang ditempatkan sebagai seorang sahabat dan saudara bagi Yesus. Dan hal itu yang menggerakkan Yesus untuk memberikan yang terbaik untuk menuntaskan penderitaan yang mereka alami. Hati Yesus selalu dapat dengan mudah digerakkan oleh penderitaan dan kesulitan hidup umatnya. Tindakannya didasari oleh kelembutan dan kepekaan hati yang setiap kali tergugah, dan Yesus sungguh-sungguh menjadi gelisah pada saat penderitaan terpampang di hadapannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karya Yesus dan belas kasihannya itu dilanjutkan dengan pembicaraan tentang kebutuhan pekerja untuk menuai pada ayat 37 dan 38, dan menunjukkan adanya tugas perutusan Yesus bagi para murid saat itu. Yesus memanggil dan memilih ke-12 murid untuk berkarya bagi domba-domba yang terabaikan, yang terlantar. Yesus sendiri yang sudah memilih 12 orang muridnya untuk menjadi penuai, sebagai gembala bagi mereka. Dan tentu mereka tidak hanya boleh hanya berdoa saja, tidak boleh hanya cukup meminta saja, tetapi mereka harus siap untuk terlibat dalam tugas penggembalaan. Dan ketika Yesus mengutus para murid, Tuhan Yesus tentu tidak hanya melepas mereka begitu saja untuk melakukan tugas perutusan. Ke-12 rasul itu disiapkan oleh Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak. Mereka diberi kuasa yang sudah diperagakan oleh Yesus, yaitu tentang penyembuhan, pengusiran setan, dan memberikan kekuatan bagi yang lemah. Di sini Yesus memberikan kuasa dan pelayanan untuk menangani penderitaan manusia. Yesus melibatkan para murid untuk menjawab penderitaan domba-domba yang terlantar. Dan dengan melakukan tugas itu, maka para murid diminta terlibat aktif dalam mendekatkan Injil Kerajaan Allah bagi dunia.
Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini di satu sisi berbicara tentang hal belas kasihan. Yesus menunjukkan bahwa dirinya tidaklah jargoni, tidaklah hanya bisa ujar, tidak bisa melakukan. Yesus tidaklah jargoni, tidak hanya memberikan pengajaran tentang belas kasih kepada umat manusia, namun Yesus juga mempraktikkan belas kasih itu secara nyata. Yesus yang adalah seorang guru yang pandai mengajar, namun juga ia menghidupi pengajarannya dan selalu berpegang pada firman Allah dalam seluruh praktek hidup, karya dan pelayanannya. Di sini Yesus memberikan teladan yang baik, nyata bagi para pengikutnya saat itu dan juga kepada kita untuk tetap menjadi pelaku firman. Gereja tidak hanya cukup mewartakan firman. Kita tidak cukup hanya bicara soal firman, namun harus hidup sebagai sebuah komunitas pelaku firman, sebagai komunitas pelaku dalam hal belas kasih seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah maka di sisi yang lain Yesus pun menyatakan tugas perutusan atau panggilannya untuk kita sekarang ini. Seperti para murid saat itu, sekarang ini kita pun dipanggil untuk menjadi pelayan Allah, mewujudkan belas kasih kepada sesama. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah menjalani tugas perutusan seperti ini mudah sekarang ini? Kita bisa menjawab tidak mudah. Menyatakan belas kasih Tuhan itu berarti kita mau melibatkan diri dalam kesulitan dan penderitaan orang lain seperti sekarang ini. Dan itu tidak pernah menjadi sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Dibutuhkan komitmen, dibutuhkan pengorbanan, dan dibutuhkan kerendahan hati untuk kita mau melakukannya. Tidak banyak orang yang bersedia melakukannya memang, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak. Lebih banyak kita memilih bersikap aman dan mementingkan diri kita sendiri. Karenanya dalam bacaan Injil hari ini, Yesus dengan tegas berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Dan sekarang ini Yesus mengajak kita umat Tuhan sekarang ini untuk memiliki hati yang berbelas kasih kepada sesama. Dan inilah panggilan hidup kita sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan. Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk melakukan tugas panggilan dan perutusan tersebut, Tuhan telah memperlengkapi kita. Bagi gereja sekarang ini, Tuhan memberikan kelengkapan berupa firman-Nya untuk menjadi pedoman, tuntunan, dan kekuatan dalam menjalankan tugas perutusan kita sebagai gereja di tengah dunia. Ketika gereja kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak terus menjadi pelaku firman, maka hidup kita tentu akan menjadi teladan dan kesaksian yang nyata, yang baik di tengah masyarakat saat ini dalam menjalani masa sulit karena pandemi COVID-19. Dan itulah kuasa yang Tuhan berikan kepada kita dalam rangka tugas perutusan, menghadirkan belas kasih yang nyata bagi sesama dan dunia. Mari kita renungkan bersama, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak. Apakah tugas perutusan itu sudah kita lakukan dalam kehidupan gereja, kehidupan kita sekarang ini? Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita untuk kita bisa melakukannya. Amin.
dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, dimuliakan nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Puji syukur dan terima kasih ya Bapa, pagi hari ini Tuhan telah memberkati kami dengan sabda firman-Mu yang kami renungkan bersama dalam Matius 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Bersyukur atas kebaikan Tuhan ketika sampai hari ini Tuhan tetap mengutus kami untuk mewartakan cinta Tuhan kepada sesama. Tidaklah mudah untuk kami lakukan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap menolong kami untuk kami tetap mewartakan cinta kasih-Mu kepada sesama kami. Bapa yang Maha Kasih, kami saat ini berdoa untuk jemaat Tuhan di Gereja Kristen Jawa Mejasem. Puji syukur dan terima kasih atas kasih setia Tuhan yang terus hadir dan nyata bagi kami, dari anak-anak kami yang masih kecil dalam seluruh pertumbuhan mereka sampai dengan para orang tua kami yang sudah sepuh. Kasih Tuhan terus hadir atas kami dan kami bersyukur pemeliharaan Tuhan juga nyata atas kami ketika kami harus menjalani hidup kami di masa sulit karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan tetap menganugerahkan kami sukacita dan damai sejahtera untuk kami menjalani hidup kami dengan baik. Ya Bapa, kiranya Tuhan pun tetap menganugerahkan kami kesehatan, dan dengan kesehatan yang Tuhan berikan kami boleh beraktivitas dalam aktivitas pemberian Tuhan setiap hari. Allah yang Maha Kasih, kami juga saat ini berdoa untuk anak-anak-Mu, jemaat Tuhan yang saat ini menderita sakit. Kami memohon kepadamu, Tuhan berkenan menganugerahkan kesembuhan dan pemulihan kesehatan. Kami sungguh bersyukur ya Allah, kiranya dengan kesembuhan dan pemulihan kesehatan dari Tuhan, kami boleh terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami, terkhusus untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit. Demikian pula Allah, kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu ini merayakan hari ulang tahun. Terima kasih Tuhan telah menambahkan 1 tahun dalam kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya berkat, kekuatan, dan kesehatan Tuhan limpahkan dalam kehidupannya. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan sepenuhnya jemaat-Mu, anak-anak Tuhan di sini hanya dalam pengasihan dan berkat Tuhan. Allah kami yang Maha Kasih, kami saat ini berdoa untuk daerah kami, untuk bangsa kami dan seluruh bangsa di dunia yang sampai hari ini masih berjuang melawan COVID-19. Tuhan, kami mengundang Engkau hadir dengan kuasa-Mu untuk memulihkan daerah kami, bangsa kami dan seluruh bangsa di dunia. Pengharapan dan doa kami kepadamu ya Allah, bahwa pandemi ini segera berakhir, tidak meluas, tidak memakan banyak jatuh korban lagi, dan dengan berakhirnya pandemi yang kami harapkan dan kami mohonkan kepadamu, kami kembali beraktivitas seperti dulu. Namun ya Tuhan, ketika kami tidak bisa beraktivitas seperti dulu,
Tolonglah kami dan mampukanlah kami untuk menjalani hidup kami dengan warna yang berbeda, namun kami akan menjalaninya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami mohonkan dan berkat-Mu untuk pemerintah kami bersama dengan seluruh komponen bangsa yang lain, juga tenaga medis yang setiap hari terus berupaya mengatasi pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu, dengan kebijaksanaan yang dari Tuhan, kekuatan dan kesehatan, supaya dapat melewati ini dengan baik. Untuk orang-orang yang terpapar COVID-19 dalam perawatan, Tuhan pun juga anugerahkan kesembuhan kembali. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan sepenuhnya hanya dalam tangan pengasihan dan berkat-Mu. Mengingat pula Tuhan untuk saudara-saudara kami yang oleh karena masa sulit ini, baik kami anak-anak-Mu, jemaat Tuhan di sini, maupun sesama kami yang lain yang harus terdampak secara sosial ekonomi. Bapa, kami mohonkan kiranya Tuhan tetap memelihara mereka, Tuhan tetap mencukupi dan memberkati kebutuhan hidup mereka setiap hari. Allah yang selalu hadir memelihara kehidupan mereka. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami tidak lupa juga berdoa untuk kehidupan gereja kami. Ya Bapa, bila sementara waktu kami tidak bisa bersama-sama bersekutu dalam persekutuan jemaat, tolong kami dan mampukanlah kami untuk tetap memiliki hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera untuk kami sementara waktu beribadah di rumah bersama dengan keluarga. Tolonglah kami dan kuatkanlah kami untuk terus mewartakan sabda-Mu, mewartakan cinta-Mu melalui kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkati pula kerinduan kami untuk memiliki tempat ibadah. Tuhan, berkati setiap upaya yang ke depan akan kami lakukan, dan kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memberikan izin untuk kami mendirikan tempat ibadah. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya. Doa kami ini hanya dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang akan memberikan yang terbaik atas doa kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini sama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ikrarkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Dalam mengaturkan persembahan, mari kita iringi dengan nyanyian Hidung Jemaat 403. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga dan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus Kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kita membawa persembahan di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kasih, saat ini dalam ibadah kami mengaturkan persembahan bagi Tuhan. Persembahan yang kami ambilkan dari berkat-Mu atas keluarga kami, kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkati persembahan kami ini, supaya dengan berkat-Mu persembahan kami ini dapat kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan dan juga dapat kami gunakan untuk pelayanan kasih kepada sesama. Kami sungguh bersyukur ya Bapa atas berkat-Mu yang melimpah atas keluarga kami. Tuhan kami yang Maha Kasih, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan menolong kami menjadi komunitas pelaku firman, komunitas yang sungguh-sungguh dapat membagikan cinta Tuhan kepada sesama kami, komunitas yang sungguh-sungguh melakukan firman-Mu, melakukan sabda-Mu untuk kami membagikan cinta kami kepada sesama. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, dan kiranya Tuhan terus menolong kita semua untuk melakukan tugas perutusan kita. Kita akan hadir bagi sesama kita, membagikan cinta Tuhan bagi mereka semua. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus
menyertai saudara sekalian. Amin. Memandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyertai yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyertai yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jam, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyertai yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyertai yang terlelap. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.